Recording in progress. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Nur Kapriza dengan NIM saya 2401231009. Saya merupakan kelompok dari kelompok 6. Di sini saya akan melakukan seminar hasil mengenai laporan yang saya buat dengan judul analisis pertumbuhan reproduksi dan makanan ikan layang atau Decaptres macrosoma Blackers 1851 yang ditangkap di Selat Malaka. Dan untuk asisten pembimbing saya sendiri yaitu ada Kak Mustika Nirwana Lovandi. Oke, boleh di next. Oke, untuk selanjutnya adalah latar belakang, di mana latar belakang ini membahas tentang biologi perikanan. Jadi biologi perikanan ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pertumbuhan, reproduksi dan juga makanan. Dan biologi perikanan ini fokusnya terbagi menjadi dua, yaitu pada natural history dan juga dinamika populasi. Di mana natural history sendiri seperti yang saya bilang tadi, bahwa menjelaskan tentang makanan, reproduksi dan juga pertumbuhan. Sementara untuk dinamika populasi ini adalah yang mempelajari lebih ke arah populasi ikannya, di mana meliputi mulai dari kelahiran, kematian, terus juga ada imigrasi dan emigrasi dan lain-lain. Selanjutnya untuk ikan layang sendiri. Jadi ikan layang sendiri merupakan sebuah ikan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi yang biasa dimanfaatkan oleh para nelayan. Dan selanjutnya bisa lihat di peta persebaran ya, di mana peta persebaran ini itu berada di bagian Australia bagian utara, sebagian besar wilayah Indonesia, terus di sebelah kiri itu ada wilayah Bangladesh, dan juga ini ada di wilayah Cina. Maksud saya ada di wilayah India. Sementara di bagian kanan atas ini ada berada di wilayah Cina. Dan selanjutnya ada overfishing. Jadi overfishing sendiri adalah suatu kejadian di mana para nelayan mengambil ikan dengan jumlah yang melebihi dari kapasitasnya yang dapat menyebabkan ikan itu mati, guys. Maksud saya ikan itu menjadi langka. Oke, boleh di next. Selanjutnya masuk pada metode waktu dan tempat. Jadi waktunya ini dari tanggal 24 Agustus 2024 hingga 16 November 2024 yang berada di Laboratorium Biologi Perikanan dan juga ruang MSPI Manajemen Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Untuk alat dan bahannya bisa dilihat di sini. Oke, next. Selanjutnya masuk pada bagian prosedur kerja pertumbuhan, bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada reproduksi, bisa dilihat juga. Dan makanan, bisa dilihat prosedur kerjanya. Oke, berikut ada analisis data mulai dari rumus-rumus yang digunakan mulai dari pertumbuhan, reproduksi hingga makanan. Selanjutnya ada bagian hasil pembahasan pada bagian pertumbuhan, di mana distribusi frekuensi panjang atau DFP ini memiliki selang kelas tertinggi itu pada selang kelas 202 hingga 211, dan untuk jantannya sendiri itu pada selang kelas 212 hingga 221, dan untuk betinanya sendiri pada selang kelas 182 hingga 191, guys. Terus masuk kepada bagian hubungan panjang dan bobot, di mana HPB ini memiliki grafik yang cenderung naik dengan R-square sebesar 0,7683. Dan untuk HPB jantan gabungan ini sama cenderung naik juga dengan R-square itu sebesar 0,76. Dan untuk HPB betina gabungan ini memiliki grafik yang cenderung naik dengan R-square itu sebesar 0,79. Oke, boleh di next. Nah, masuk kepada faktor kondisi, di mana pada faktor kondisi ini terjadi kesalahan dalam analisis data, di mana seharusnya pada bagian bawah sini harusnya itu terdiri dari bulan, mulai dari bulan 1, 3, dan 5, yaitu bulan Januari, Maret, dan juga Mei. Tapi dapat dilihat grafiknya seperti ini, guys. Dan untuk selanjutnya bagian reproduksi, di mana reproduksi ini ada TKG betina, TKG jantan, juga TKG gabungan. Dan pada TKG jantan sendiri didominasi oleh TKG 1 dengan selang kelas 126 hingga 138, dan pada TKG jantan ini dominasi oleh TKG 2 dalam selang kelas 172 hingga 181, dan juga di bagian TKG gabungan ini dominasi oleh TKG 1 pada selang kelas 126 hingga 136. Di sini bisa dilihat TKG jantan memiliki kesalahan yang seharusnya TKG 2 yang memiliki grafik yang lebih naik. Sementara untuk IKG betina bisa dilihat bahwa IKG rataannya paling besar pada TKG 1, guys. Terus selanjutnya pada bagian reproduksi, di mana bisa dilihat pada bagian diameter telur di sini memiliki satu titik puncak saja yang menandakan bahwa ikan layang ini merupakan termasuk total spawner. Di mana total spawner sendiri adalah
ikan yang melakukan satu kali pemijahan selama hidupnya, mulai dari ia hidup hingga dia mati guys. Di sini tertinggi pada selang kelas 0,33 hingga 0,36. Selanjutnya masuk kepada bagian fekunitas gabungan, di mana fekunitas gabungan ini memiliki grafik yang cenderung naik. Nah, bisa dilihat pada hubungan panjang dan juga fekunitas ini memiliki grafik yang cenderung menurun dengan R² itu sebesar 0,0132. Dan pada hubungan bobot dan juga fekunitas sama memiliki grafik yang cenderung menurun dengan R² sebesar 0,0128. Oke, next. Selanjutnya pada bagian makanan, dimana bisa dilihat pada grafik pie chart ini gabungan totalnya dominasi oleh lainnya. Dan untuk total jantan ini dominasi oleh lainnya juga, dan pada total betina didominasi oleh nematoda. Oke, next. Oke, masuk kepada hubungan volume makanan, dimana bisa dilihat di sini bahwa hubungan volume makanan ini tidak terlalu memiliki kegunaan ya guys, karena di sini bisa lihat terdapat tanda minus dengan R² sebesar 0,029 atau bisa dibilang 2,9% yang menandakan bahwa volume makanan tidak terlalu berpengaruh. Dan pada PUR atau panjang usus relatif bisa dilihat di sini bahwa memiliki keterangan kurang dari 1 yang menandakan bahwa ikan layang ini termasuk ikan karnivora. Oke, next. Selanjutnya masuk pada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya bahwa ikan layang ini merupakan salah satu ikan pelagis yang berada di Selat Malaka, dan ikan layang ini memiliki pola alometrik negatif yang dimana pertumbuhan panjang ini lebih cepat daripada pertumbuhan bobotnya. Dan selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, ikan layang ini merupakan ikan yang memiliki pola pemijahan total spawner. Dan selanjutnya makanannya didominasi oleh lainnya. Dan untuk sarannya sendiri disarankan kepada peneliti lain untuk menjadikan laporan ini menjadi referensi dan bahan pembelajaran. Oke, next. Oke, sudah cukup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada seminar hasil kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.